Kembali ke masa lalu tentunya merupakan imajinasi setiap orang dengan berbagai tujuan, tapi bagaimana jadinya jika kalianlah yang menjadi sekelompok remaja yang memiliki kesempatan berharga tersebut? Akankah kalian menggunakannya untuk kebaikan atau semuanya hanya berujung di penyesalan? Dan inilah Project Almana. Film direkam oleh adiknya bernama Christine, David dan kedua temannya bernama Adam dan Quinn tengah mempresentasikan sebuah eksperimen untuk seleksi beasiswa MIT lewat proyek drone yang dikendalikan oleh sensor gerakan tangan secara real time. Adam Lee and Quinn Goldberg. Awalnya sistem berjalan stabil, tapi sayangnya saat drone terbang tinggi, sinyal terputus dan akhirnya walau eksperimennya tidak sempurna, tapi proyek tersebut terlihat menjanjikan. Keesokan harinya, David mendapatkan surat dari MIT. Semuanya berkumpul untuk mendengarkan bahwasannya David berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena ternyata beasiswa yang dia raih tidak menutup sebagian besar dari biaya yang dibutuhkan, yakni tersisa $40.000 lagi yang diperlukan. Duh, kasihan. Reviewed your request and we're pleased to award you $5,000 in financial aid. Wait, what about the other 40? Di sekolah, David berinteraksi dengan teman-temannya seperti biasa. Ia sering menjadi bahan candaan, terutama soal hubungannya dengan sosok perempuan yang diam-diam ia sukai, tapi sulit ia dekati. Cihuy! This is stupid. Oh, hey, that's cool. Right? What are you doing tonight? David wants to take you out. Sepulang sekolah, situasi di rumah justru lebih berat. Ibunya berencana menjual rumah karena masalah keuangan keluarga. David mencoba menolak, tapi ibunya tetap pada keputusan tersebut. Ia merasa waktu terus mendesaknya untuk menemukan solusi cepat. Scene beralih di loteng rumah, David mencari ide untuk mendapatkan beasiswa lainnya. Adiknya menemukan kamera lama milik mendiang ayah mereka. Saat diputar, kamera itu menampilkan masa kecil David di pesta ulang tahunnya. Ayahnya terlihat masih hidup, suasana terasa hangat, dan tentunya David belum mengenal standar TikTok. Namun tak lama kemudian kejanggalan pun menghampiri. Di dalam rekaman, David melihat dirinya sendiri sebagai remaja. Ia muncul di latar belakang dari pantulan cermin, mengenakan pakaian yang belum pernah ia sadari. What are you, smoking? What is this? Looking at it right now? No, I mean, it's... David dan Christine pun bingung karena fenomena ini tidak masuk akal tapi jelas terlihat nyata. David menunjukkan rekaman itu kepada Adam dan Quinn. Sama halnya seperti David dan Christine, Adam dan Quinn pun bingung tentang kejanggalan yang tengah mereka saksikan. I don't understand. Footage of me. Adam fell off. Right there. Scene beralih ke sekolah di mana tak hentinya mereka membahas footage tersebut, namun kali ini fokus mereka beralih ke gantungan kunci balerina yang David pegang di footage janggal tersebut. What is your brother doing? Let me guess, you found aliens. What's that thing in your hand? The ballerina thing. Setelah saling mengecek tas masing-masing, tak ada seorang pun dari mereka yang memiliki gantungan kunci balerina tersebut. Di sisi lain, David apes karena ternyata tas yang dia bawa tertukar dengan perempuan di lapangan kemarin sore, dan perempuan tersebut kita panggil saja Jessie. Sepulang sekolah, David dan kawan-kawan mereka ulang adegan di footage tersebut dan menyadarkan David ke sebuah petunjuk yang mengantarkan dia dan teman-temannya ke basement bawah rumah. Di basement, mereka menemukan perangkat aneh yang belum selesai dirakit. Perangkat itu tampak seperti eksperimen teknologi tingkat tinggi yang besar kemungkinan merupakan proyek peninggalan mendiang ayah David. Split that difference. Turn the lights on. Interface module, Project Almanac. Setelah diteliti, mereka menyadari alat itu berkaitan dengan manipulasi waktu. Mereka menyimpulkan bahwa ini adalah mesin time travel, dan disinilah petualangan mereka dimulai. Temporary relocation. What? My dad left me a time machine. We can't build a time machine. Mereka mulai merakit alat tersebut menggunakan komponen yang tersedia. Beberapa peralatan mungkin mereka beli, dan juga beberapa percobaan awal gagal menghasilkan reaksi yang tidak stabil. Pada satu percobaan muncul cairan misterius sebagai efek samping. Hal ini menguatkan dugaan bahwa David yang ada di footage lampau tersebut benar-benar David sebenarnya. George Caesar's most DC parts from Home Depot.
Setelah melalui berbagai kegagalan, mereka membutuhkan komponen tambahan untuk menyempurnakan alat tersebut. Karena komponen tersebut langka, mereka pun mencuri beberapa komponen tersebut dari laboratorium sekolah. Pencurian itu dilakukan saat sekolah kian sepi. Akhirnya, David dan CS berhasil mencuri bahan-bahan yang diperlukan dari lab sekolah. Saat tetangganya yang lain pesta, David dan CS masih berkutat pada eksperimen mereka. Masalah lain muncul dari sumber daya listrik yang tidak cukup kuat. Mereka membutuhkan aki dengan kapasitas besar untuk menyalakan alat. Tak lama kemudian, David mengakali salah satu pengunjung pesta tetangganya, dan orang yang dia akali adalah Jesse. David mempersilahkan Jesse untuk parkir di halaman rumahnya. Sementara Jesse pergi party, David dengan terburu-buru membajak aki mobil Jesse untuk melancarkan eksperimennya. This works when the red one comes. Right there's good. You guys come to the party? Saat percobaan tengah berlangsung, David dihampiri oleh Jesse yang langsung bergabung menyaksikan alat canggih itu bekerja. Setelah sekian kegagalan yang mereka alami, untuk pertama kalinya esok hari saat di sekolah, David dan CS tersipu malu saat Jesse menghampiri, mengingat kejadian kemarin yang masih terasa absurd. Tapi di sanalah mereka tahu bahwasannya gantungan kunci balerina adalah milik Jesse. Di sana juga Jesse mendorong mereka untuk lebih berani bereksperimen dengan menjadikan makhluk hidup sebagai objek percobaan. Atas dorongan tersebut, di eksperimen selanjutnya mereka memutuskan untuk menguji alat tersebut pada diri mereka sendiri untuk kembali ke sehari sebelumnya. Hey guys. Testing it on us, like these. This isn't fake, right? Here, set the GoPro over there. Dengan perhitungan matang, mereka kembali ke hari sebelumnya, ditandai dengan menghilangnya mobil yang mereka kendari di daerah tersebut. Pengalaman ini membuka kemungkinan baru yang belum pernah mereka bayangkan, di mana setiap perubahan kecil akan memengaruhi kondisi di masa sekarang. Sempat terjadi anomali terhadap Quinn, namun Quinn masih selamat. Lalu setelah itu, keberhasilan eksperimen tersebut membuat David dan Jesse semakin intens, dan dari sini pula Jesse resmi bergabung ke Circle David dan kawan-kawan. No, I got my wallet. Never mind. Setelah eksperimen kemarin berhasil dengan mereka berlima sebagai objek, David dan kawan-kawan membuat peraturan dari penggunaan alat tersebut, di mana salah satunya mereka dilarang untuk berpergian sendiri. We can do anything. Why don't we sell this? We gotta have rules. No jumping alone. We have to keep it a secret. Tak lama kemudian mereka mulai menggunakan alat tersebut untuk berpergian bersama-sama demi keuntungan pribadi masing-masing. Quinn memperbaiki nilai ujian dengan mengulang waktu berkali-kali sampai dihafal betul apa yang akan ditanyakan oleh gurunya. I made flashcards. Who's sick? Class is canceled. Did it work? Yeah. What is nitrogen, oxygen, fluorine? Quinn Goldberg. Christine juga membalas perlakuan buruk dari pembulinya saat di sekolah. I'm everywhere. Mengingat rumahnya yang akan dijual, David and the gang mencoba mencari keuntungan finansial melalui lotre yang tebakannya sudah mereka ketahui sedari masa kini. Namun kesalahan kecil membuat mereka gagal mendapatkan jackpot. Walau sempat kecewa, tetap saja uangnya cukup untuk mereka shopping dan berfoya-foya. Saving our house. 876,500. You guys only got 5 out of 6. That's 49. Please, son, make yourself. Intensitas hubungan David dan Jesse semakin dekat. Lalu tak puas di sana, David mengajak Jesse dan kawan-kawan ke konser yang sudah lama terlewat. Momen ini sebetulnya bisa menjadi kesempatan David untuk mendekatkan diri dengan Jesse. Namun alangkah berdegongnya, David gagal memahami sinyal emosional dari Jesse, sehingga kesempatan itu terlewat dan Jesse memilih pergi. You're saying it make you nervous. Fixed period under the bleachers, okay? Before the world ends, I have to fall in love. Before the world ends, I wanna go skydiving. I'm gonna go grab a water. Kembali ke masa sekarang, seiring berjalannya waktu, perubahan kecil mulai berdampak besar pada realitas. Orang tuanya kini sudah bekerja, namun sayangnya hubungan David dan Jesse kian merenggang. Terhasut oleh bisikan setan yang terkutuk, terbakar oleh ego atas penyesalannya saat konser, David mencoba memperbaiki semuanya, yaitu hubungannya dengan Jesse dengan kembali ke masa lalu sendirian. Dan untuk pertama kalinya, dia nekat melanggar aturan main, hasil dari musyawarah kelompok. You don't wanna play? No, whatever moment you thought. Tapi untungnya kali ini ia berhasil menyatakan perasaannya kepada Jesse sehingga hubungan mereka menjadi lebih dekat di timeline yang baru. Tapi di luar dugaan David, konsekuensi lain segera muncul tak terelakkan. Serangkaian kecelakaan fatal mulai terjadi di timeline tersebut. Beberapa orang kehilangan nyawa akibat perubahan yang David sebabkan.
Ibunya kembali menjadi pengangguran dan masih menunggu panggilan interview. Ada menjelaskan konsep butterfly effect secara rasional, di mana perubahan kecil dapat memicu konsekuensi besar yang tak terduga. Namun David tetap melanjutkan eksperimen tersebut. Ia mencoba memperbaiki semuanya dengan kembali melanggar peraturan bermain yang ia sangka dapat menyelesaikan semua masalah. Here, 'cause I got 2 job interviews. Interviews? Are you seeing this? It's our fault. Upaya penyelamatan korban justru memperburuk keadaan karena saat David berhasil menyelamatkan korban di masa lampau, justru Adamlah yang di masa kini mengalami kecelakaan serius dan harus dirawat dalam waktu lama. They don't know what happened. David semakin terobsesi untuk memperbaiki semua kesalahan. Ia kembali melakukan perjalanan waktu tanpa mempertimbangkan resiko. Namun kali ini, alangkah malangnya saat Jesse tidak sengaja terlibat dalam perjalanan waktu tersebut. Situasi menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali. Terjadi anomali waktu yang menciptakan loop tanpa batas seperti yang Quinn alami di sebelumnya. Jesse menghilang dari timeline, keberadaannya seolah terhapus dari kenyataan. David menjadi panik dan kehilangan arah. Ia bahkan mulai dikejar karena dianggap terlibat dalam kekacauan. I screwed up. Dalam kondisi terdesak, David mengambil keputusan ekstrim. Ia kembali ke masa kecilnya tepat saat ulang tahunnya. Dan ya, ini adalah momen yang sama dengan rekaman video di awal. Ia akhirnya memahami semua kejadian yang pernah ia lihat sebelumnya. Di basement, ia bertemu ayahnya secara langsung. Ia mencoba memujuk ayahnya untuk tidak melanjutkan eksperimen Project Almanac sejak awal. Walau sempat heran, ayahnya akhirnya setuju untuk menghentikan proyek tersebut. David kemudian menghancurkan perangkat-perangkat yang berkaitan. Dengan tindakan ini, seluruh timeline mulai reset, semua kejadian yang pernah terjadi perlahan menghilang, realitas kembali ke titik awal sebelum eksperimen dimulai, seolah semua peristiwa itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Scene kembali ke loteng seperti di awal cerita, di mana ketika David sedang kebingungan soal beasiswa dan dihampiri Christine adiknya. Seperti sebelumnya, Christine mempertanyakan perihal kamera yang usang, namun ternyata kamera tersebut tetap menyimpan rekaman timeline sebelumnya seperti yang kita tonton sedari awal film ini mulai. Beralih ke adegan saat tas David tertukar dengan tas milik Jesse, di sana dia sudah tahu apa yang akan dikatakan oleh Jesse, lalu David berkata, But I think we're about to change the world. tamat, ending yang cukup meng-time travelkan. Namun cek si John mah ya guys ya. Manipulasi waktu bukan tentang memperbaiki kesalahan secara instan, karena setiap keputusan membawa konsekuensi yang tidak selalu terlihat langsung. Dan di titik itu seharusnya David menyadari satu hal sederhana, bahwa ia sebenarnya bisa mengubah segalanya tapi tidak harus melakukannya. Kita sebagai manusia seringkali menilai berdasarkan ego, kesenangan sesaat, dan keterbatasan pengetahuan, sebagaimana penggalan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pada akhirnya, kemampuan mengubah waktu bukanlah solusi mutlak untuk memperbaiki berbagai kesalahan dan penyesalan kita di masa lampau, karena justru terkadang menerima kenyataan adalah pilihan paling rasional. Sakit tunut tiasa dipikahatur, hatur nuhun, kin pendak deui. Yu ah.